Halo sahabat, ketemu lagi sama kita di Ngopi Barista, ngobrol penuh informasi bareng Riko dan Sekar Sentral Arta. Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial. Nah Rik, video kali ini terinspirasi dari teman-teman Sekar yang suka curhat nih. Wah, curhat apa ini sekarang? Mereka suka bingung mengalokasikan dananya itu. Kalau misalnya ada keadaan mendadak ya, kadang di pertengahan itu mereka gajinya udah pada habis. Oh gitu, jadi mendadak itu bisa karena sakit Iya. gitu ya. Pertengahan udah habis. Iya, kadang juga belanja online ya. Oh gitu ya. Sukanya. Jadi ini adalah penyakit umum ya. Iya. Penyakit umum. Karena banyak sekali mengalaminya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga sekarang ini mereka itu juga apa ya? Riko mau tanya nih, keadaan mendadak sampai nggak punya, melanjutkan juga yang banyak juga curhat ke Riko soal tabungan. Ini berkaitan juga kan, bagaimana pada saat kita harus mengalokasikan dana pada keadaan mendadak atau mendesak. Nah, kira-kira mereka punya tabungan nggak ya? Iya, betul. Nah, kalau sudah mereka punya tabungan, saldonya berapa gitu dari tabungan itu? Sekarang punya tabungan? Punya dong. Punya. Saldonya? Saldonya masih sedikit. Saldonya minim ya. Oke, jadi itulah yang mungkin harus kita perhatikan juga selain dari tadi curhatan soal kok aku nggak bisa mengalokasikan dana ya. Nah, ini berhubungan juga nanti dengan savingan dana yang kita punya. Wah, menarik sekali ya Rik pembahasan kita kali ini. Pasti Sekar. Dan yang nggak pingin ketinggalan serunya bagaimana Riko dan Sekar ngobrolin soal yang satu ini, jangan tinggalkan Ngopi Barista. Masih di Ngopi Barista ada Riko dan Sekar, dan kita tadi sudah membuka dengan sesuatu obrolan yang banyak sekali terjadi di sekitar kita ya. Punya gaji, punya penghasilan, tapi kebingungan pada saat tengah bulan. Nah, ini memang menjadi perilaku umum Sekar. Jadi menurut US Today, ini sebuah survei yang dilakukan pada 1001 responden usianya 18 sampai dengan 34 tahun. Ini menyatakan bahwa mereka itu kadang tidak selaras gitu loh, antara keinginan mereka untuk hidup baik, keuangan baik, tapi juga mengkhawatirkan kondisi keuangan mereka. Intinya bahwa antara kondisi real dan apa yang diimpikan itu tidak sama. Bahkan pada survei tentang kesuksesan, mereka itu sekarang sudah beralih definisi tentang sukses. Dari 70% yang disurvei, mereka menyatakan bahwa sukses itu adalah mereka bisa membeli apapun dan juga bisa bepergian kemanapun loh. Ini kan standarnya menjadi lebih mudah lagi bagaimana mereka bisa dikatakan sukses. Tapi sekali lagi ini adalah survei yang dilakukan US Today atau di Amerika Serikat. Nah, bagaimanakah dengan di Indonesia? Karena sekarang masanya adalah globalisasi, tentu tidak banyak yang berbeda. Oke Rik, kembali ke topik nih ya. Ya. Menurut Riko kenapa sih orang-orang milenial sekarang tuh jarang yang punya tabungan? Ya, cukup menarik sekarang memang milenial tidak punya tabungan. Kenapa? Jawabannya adalah ya karena milenial tidak menabung Iya sekarang. betul sih. Iya kan? Iya, Gak jarang. punya tabungan karena jarang menabung atau bahkan tidak pernah menabung. Ini berbeda dengan generasi tahun 80-an ya, di mana mereka dulu dididik nabung pakai celengan ayam, ya kan? Masih ingat ya? Iya. Celengan kodok. Yang dari tanah liat itu ya. Betul sekali. Terus kemudian disimpan di kaleng, segala macam budaya-budaya ini tampaknya menjadi sekarang sudah tidak ada kan. Nah, ini tentu saja perubahan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sekarang, di mana perubahan kebiasaan ini akhirnya menjadi budaya, sehingga budaya menabung dari kecil, dengan mungkin di sekolah juga pernah ya dititipkan di bu gurunya pakai buku dan segala macam, itu sudah mulai pudar, walaupun belum sepenuhnya hilang sih kalau budaya di sekolah, tetapi budaya ini menjadi sekarang agak berkurang untuk budaya menabung. Kemudian ini menjadi timbul pertanyaan, kenapa sih milenial itu tidak mau nabung gitu kan? Nah, ini tentu saja tidak lepas dari perubahan pola pikir, paradigma mereka sekarang. Jadi sekarang itu ya, boleh jujur, boleh tidak, boleh diakui, boleh tidak. Kerasa nggak sih kalau kita itu nggak nongkrong di kafe yang hits itu, kita kerasa ada yang kurang gitu? Iya bener banget. Bener nggak? Bener banget. Kalau ada kafe baru, tempat Iya. tongkrongan baru yang terkenal, kita pengen yuk Pengen kesana yuk. nyobain. Nah, tempat wisata baru gitu nggak? Iya, Ada yang bener. posting di Instagram. Kepo ya. Nah, pengennya kita kesana, foto upload, kayaknya rasanya bangga banget. Iya. Jadi perubahan yang dulu itu orang nabung sekarang menjadi semacam itu, datang ke kafe, kemudian bahasanya itu kalau bahasa Jawa kulakan foto ya. Jadi nyari foto buat kita upload di Instagram. Ini adalah perubahan-perubahan yang
terjadi di masyarakat. Kemudian beli barang harus branded, bener nggak? Aku pengennya yang branded ini dong, outfit ya bahasanya. Iya, bener, orang outfit. sekarang outfit, jadi bangga banget nih outfitku 17 juta aja gitu kan, celananya 15 Lomba juta. outfit ya. Nah, lomba outfit. Kemudian juga liburan nih, orang sekarang menganggap liburan itu penting. Kata-kata hits sekarang apa? Healing. Healing, yang penting healing, bener nggak? Iya, benar. Ya, bahkan kita rela ibaratnya makannya ngirit, bahkan tidak nabung hanya untuk Yang penting healing. yang penting healing. Jadi semacam itu sekarang yang terjadi sekarang menjadikan milenial tidak menabung gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih, Ri? Kesimpulannya dari yang Riko sampaikan tadi sebenarnya sudah ada kesimpulan Sekar. Jadi sekarang itu ada perubahan pola perilaku budaya ya. Kita menjadi sekarang itu hedon gitu. Iya, betul. Tahu hedon? Lagi hits Mewah juga. ya. Nah, kita memandang kemewahan yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain itu menjadi sangat penting dibanding kita punya sesuatu yang disimpan untuk keadaan tertentu yang mendesak. Itulah yang menjadi sekarang pola perubahan kebiasaan dan budaya tentang orang bagaimana menyelamatkan investasi atau dana mereka. Jadi kita jadi tahu kan orang sekarang kaum milenial itu kurang merencanakan masa depannya. Hidupnya itu menggunakan filosofi air saja. Jadi hidupnya mengalir aja. Padahal air mengalir itu selalu menuju tempat yang lebih rendah. Betul sekali. Nah, sekarang jadi pusing dong, Rik, jadinya. Pusing. Kenapa pusing? Kenapa? Nah, jadi sekarang mikir nih 5 sampai 10 tahun ke depan. Kebutuhannya sekarang gimana? ambil Nah, sedangkan ambil contoh nih, biaya nikah nih. Oh, nikah. Berarti Iya. sekarang saat ini belum nikah ya? Belum nikah. Kepikiran untuk nikah misal 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Oke. Rata-rata kan biaya nikah diambil rata-ratanya kan 150 jutaan nih. Oke. Ya, Terus habis sih. itu setelah nikah siapa sih yang nggak mau punya rumah sendiri? Kita ambil rumah subsidi ya. Sekarang kemarin tahu sih rumah subsidi sekitar 200 jutaan. 200 jutaan. Oke, berarti 350 ya. 350. Oke, terus butuh apa lagi? Belum lagi pengen nih pasti punya mobil, punya kendaraan. Oke, habis nikah biar bisa healing Iya, kemana-mana betul. gitu ya. Biar gak kehujanan, pasti pengen kan punya mobil. Gak usah yang baru deh, second ya. Bener, ambil Oke. kan saya kan 100 jutaan lah ya. Berarti 450. 450 juta. Nah 450. mikir nih kalau 450 pas sudah nikah mau dibagi dua nih, penghasilannya kan sekitar 225 juta nih, Rik. Kebutuhannya ya, bukan Iya, penghasilannya. kebutuhannya. 225. Kalau tadi 5 tahun berarti 60 bulan ya. Iya, 60 bulan. 225 dibagi 60. Sekitar 3 jutaan ya, 3 juta 750. Kamu harus saving setiap bulan. Iya, pusing ya. Gajimu berapa Gimana sekarang? nih? Waduh, kalau masalah gaji sih kayaknya Ya, berat. penghasilannya ya. Berarti kalau savingannya harus 3 juta 750 tentu saja penghasilannya harus lebih dari itu ya. Sekarang yang menjadi PR, gimana caranya kita bisa punya tabungan sebanyak itu 225 juta. Jawabannya sebenarnya gampang sekarang. Apa itu? Ya mulai sekarang menabung. Iya, benar. Jadi ini adalah pola perubahan mindset di mana kita itu memaksa pikiran kita untuk merubah alokasi dana dari yang hedon tadi, yang kita tuh dikit-dikit ke kafe, dikit-dikit beli barang branded, terus cari tempat healing yang baru. Ujung-ujungnya kalau tempat healing baru padahal nanti adalah jajan juga kan, Iya, kuliner juga kan. Udah kuliner, foto-foto biar bagus ya beli barang branded Iya. itu tadi, tas ditunjukin lah atau mungkin baju ditunjukin, outfit dan lain-lain lah. Ini berarti harus kita rubah alokasi dana ini, kebiasaan hedon kita ini menjadi tabungan. Oke Sekar, jadi kalau melihat jumlahnya setiap bulan harus kita nabung 3.750 memang agak berat ya, apalagi Iya. untuk kebanyakan orang. Tapi intinya kita tidak melihat jumlahnya dulu. Jadi ini adalah bagaimana kita merubah mindset dan pola kebiasaan kita. Mulailah menabung dengan jumlah yang terkecil gitu, nggak masalah gitu. Dari sedikit demi sedikit ini nanti terbentuk budaya dan akhirnya nanti kita bisa akan merubah pola hidup kita. Ini tentu saja tidak lepas juga dari mungkin para praktisi, kemudian mereka yang memang menjadi pinter soal pembagian finansial gitu kan, ada kan ya. Jadi sebutannya apa berarti itu? Apa? Influencer finansial, kemudian mereka ini para
apa ya, yang ngasih itulah edukasi, Oh, nasehat. penasehat keuangan. Nah, itu dia. Kan biasanya menggunakan diagram ya, Iya. dari gaji atau dari penghasilan 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk cicilan ya. Yang 30% itu 10% untuk apa namanya? Biaya mendadak atau dana dadakan, yang 20% adalah untuk menabung. Jadi misalkan bisa dirubah skema seperti itu kan, berapapun penghasilan kita. Jadi intinya kita mulai dari yang terkecil dulu, karena nanti kalau sudah terbiasa dan kita menikmati manfaat dari menabung itu, dengan sendirinya kita akan terus pengen nabung. Ya, betul banget ya. Iya pasti, karena sudah merasakan manfaatnya, pasti nanti akan menjadi ketagihan gitu sekarang. Oke, kalau udah bahas menabung nih, segeralah cari bank yang paling kamu percaya, bener kali? Benar sekali, segeralah cari bank yang Anda percaya, dan yang pasti pilih yang paling manfaatnya paling banyak. Misal nih, Riko mau kasih advice, boleh ya? Iya, Ini jadi carilah bank yang sekiranya akan memberikan manfaat yang banyak untuk Anda pada saat menabung. Misalnya di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan kalau menabung di BPR. Salah satunya adalah bunganya itu menarik dan kompetitif. Kemudian biaya administrasinya itu ringan, dan jaringan BPR itu tersebar dari kota besar sampai dengan kota kecil. Jadi semakin dekat, semakin mudah dalam pelayanan dan Anda menjangkaunya. Saldo minimalnya juga tidak terlalu tinggi ya, dan biasanya ada beberapa BPR yang melayani untuk pick up service. Jadi kita menabung bisa diambil oleh petugas dari bank tersebut. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, menabung di BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini telah dijamin oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi uang kita bertambah dan aman gitu. Seneng kan? Nah, sekarang pilihan ada di tangan Anda nih. Mau hidup untuk hari ini aja atau mempersiapkan masa depannya dengan lebih sukses lagi dengan cara menyisihkan pendapatan kalian untuk ditabung. Yes, benar sekali. Cerdas ini pemikirannya Sekar ya. Jadi mungkin Anda juga bertanya-tanya, kenapa sih Riko dan Sekar repot-repot bikin konten soal menabung? Kayaknya nggak banget gitu ya. Tapi intinya kita hanya ingin mengingatkan bahwa hidup itu tidak hanya untuk hari ini saja. Kecuali Anda memang tidak ingin berkembang, Anda tidak ingin maju, dan Anda tidak ingin sukses. Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari, maka pilihannya adalah merubah pola hidup, pola kebiasaan, dan budaya kita. Salah satunya adalah dengan menabung. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di Ngopi Barista. Ngobrol penuh informasi bareng Riko dan Sekar, Sentral Arta. Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial.